Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Ustaz Muhammad Rusdi Saleh SPB, yang kami hormati Wakil Mudir Akhwat Ustaz Miftah Fathia Zikra SPB, dan seluruh jajaran Dewan Asatidz Manajemen dan Ustadzat, dan seluruh santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. IKC akhwat. Baik, apa yang disampaikan tadi sama Wakil Mudir luar biasa kalau dijalankan itu ya, insya Allah. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, jangan menjadikan ujian ini sebagai tujuan dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Jadi kalau antum menganggap ujian ini sebagai tujuan dalam menghafal Al-Quran, kerugian antum. Ya, setelah ujian khalas, ya habis juga hafalannya. Tapi jadikan ujian ini sebagai wasilah, sarana untuk semakin menguatkan hafalan, ya, semakin bersungguh-sungguh dalam murajaah hafalan yang sudah dihafalkan. Yang kedua, untuk menghadapi evaluasi seperti ini maka dibutuhkan setidaknya usaha, ya, usaha, lalu kemudian doa, dan terakhir tawakal, gitu ya. Tiga itu kalau kita jalani, insya Allah sukses dalam ujian, ya. Usaha yang sungguh-sungguh, ya, murajaah, ya, mengulang hafalan, ya, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam murajaah hafalan yang sudah dihafalkan, yang sudah ditargetkan. Maka insya Allah langkah selanjutnya adalah doa, ya. Doa tadi juga sudah disampaikan ya dalam surah Al-Kahfi. Saya juga menambahkan dalam surah Taha. Dalam surah Taha, Rabbi syrahli sadri, ya, ya Allah lapangkan dadaku, ya. Jadi kalau sudah lapang dadanya, insya Allah dalam menjawab soal itu enak, ya. Tinggal menulis apa yang sudah kita murajaah. Tapi kalau hati kita sempit, ya, tidak lapang dan sesat, berarti itu tanda-tanda tanda-tanda apa? Asma, ya. Kalau sesak nafas itu ya. Jadi sudah sakit duluan sebelum menjawab ujian, ya. Jadi Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku, ya, mudahkan urusanku. Ujian ini mudahkan ya Allah, ya. Ketika kita sudah masuk di ruangan tempat ujian, baca doa itu, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkan ujianku. Wahlul 'uqdatan min lisani. Nah, kalau ujian lisan ini pasif, ya. Wahlul 'uqdatan min lisani, ya Allah hilangkan, ya, rasa keluh di lidahku ini. Supaya apa? Lancar menjawab pertanyaan, ya. Kalau
tulisan supaya tulisannya tidak dicakar ayam. Ya, tidak bisa dibaca sama ustadznya. Apa tujuannya? Supaya yafqahu qawli, penguji bisa membaca tulisan kita, penguji bisa paham dengan jawaban kita. Ya, yafqahu qawli. Nah, kalau sudah baca doa ini tapi tetap tidak paham, tetap tidak bisa menjawab, berarti gak muroja. Ya, gak muroja. Ya, jadi usaha yang kuat, ya, yang sungguh-sungguh murojaah. Ya, kalau misalnya hafalan Al-Quran dibaca satu kali belum lengket, ya berkali-kali, namanya murojaah. Ya, roji, kembali lagi, ya. Sebelum lengket jangan tinggalkan. Nah, ini usahanya. Kemudian doanya tadi, ya, kalau bisa juga banyak-banyak baca surah Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, biasanya membuat kita banyak lupa juga dosa, ya, wizr. Ya, kalau banyak dosa terhijab, ya, dari hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan. Makanya ulama-ulama ketika kita hendak menjawab ujian, ya, baca bismillah, ya, biar supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ya, diajarkan, ya, bismillah dulu, jangan langsung nyosor aja. Baca bismillah, setelah itu, ya, baca doa yang sudah diajarkan. Insya Allah ingatan-ingatan yang sudah antum usahakan sebelumnya itu kembali lagi, ya. Kalau lupa, apa yang dilakukan kalau lupa? Saat ujian nunggu wahyu? Enggak seperti itu. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya, baca istighfar, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca selawat, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kan kalau lupa nama biasanya seperti itu, ya, ustaz-ustaz kita, ya, ulama-ulama kita seperti itu yang dilakukan. Astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Biasanya ingat. Tapi kalau tetap lupa, ya sabar aja. Berarti godaan syaitan lebih kuat. Wa ma ansanihu illa asyaitanu an al-qura. Ya, maka senjata utama kita adalah yang terakhir, tawakal, ya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha, setelah berdoa, baru hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak bisa menguasai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mengganggu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga ini, ya. Pertama usaha, yang kedua doa, dan terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.